Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Iza Sari Rotonijwa SMMM dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pengujian dan Seleksi Karyawan, yang dimana beranggotakan saya sendiri Maureen Aiko Xavier Subiantoro dengan NIM 2023-11023 dan Fadila Putri Arisya dengan NIM 2023-11075, Lufa Hidayatur Rahmah 2023-11081, dan yang terakhir ada Rizkia Rahmanisa dengan NIM 2023-11082. Topik pembahasan pada materi ini ada 5. Yang pertama, ada definisi, pengujian, dan seleksi karyawan. Yang kedua, perencanaan dan peramalan. Yang ketiga, perekrutan yang efektif. Yang keempat, sumber kandidat internal. Dan yang kelima, ada studi kasus tentang pengujian dan seleksi PT Unilever. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengujian karyawan. Pengujian karyawan adalah proses menilai kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan calon karyawan untuk menentukan kesesuaian mereka dengan peran yang tersedia di perusahaan. Proses ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari proses seleksi karyawan dan dapat melibatkan berbagai jenis tes. Seleksi karyawan, proses sistematis yang dilakukan perusahaan untuk memilih calon karyawan terbaik dari sekumpulan pelamar yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi yang tersedia. Proses ini membutuhkan perencanaan yang matang, penggunaan metode yang tepat, dan evaluasi yang objektif. Materi yang kedua ada perencanaan dan peramalan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses memutuskan posisi apa yang harus diisi oleh perusahaan dan bagaimana cara mengisinya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kesenjangan antara proyeksi kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan karyawan yang ada saat ini yang mungkin cocok untuk mengisi kebutuhan tersebut. Yang pertama ada strategi dan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja harus menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis perusahaan. Sebagai contoh, rencana untuk memasuki bisnis baru, membangun pabrik baru, atau mengurangi kegiatan akan mempengaruhi keterampilan personil yang dibutuhkan perusahaan dan posisi yang akan diisi. Yang kedua, memperkirakan kebutuhan personil. Yang paling penting, kebutuhan tenaga kerja di masa depan perusahaan mencerminkan permintaan untuk produk atau layanannya, disesuaikan dengan perubahan dan tingkat perputaran dan produktivitasnya, dan untuk perubahan yang direncanakan perusahaan dalam tujuan strategisnya. Ketiga, memperkirakan pasokan kandidat orang dalam. Sebagian besar perusahaan memulai proses rekrutmen dengan mempertimbangkan kandidat dari dalam organisasi. Tugas utama di sini adalah mengidentifikasi karyawan yang saat ini memenuhi syarat atau yang memiliki potensi untuk dilatih dalam posisi yang akan datang. Yang kelima ada pemantauan tenaga kerja prediktif. Ketika seseorang eksekutif baru mengambil alih kepegawaian di Valero Energy, ia melakukan tinjauan perusahaan terhadap proyeksi pensiun, rencana pertumbuhan, serta riwayat pengganti karyawan perusahaan. Yang keenam, mencocokkan proyeksi pasokan dan permintaan tenaga kerja dengan rencana. Perencanaan tenaga kerja harusnya menghasilkan sebuah rencana konkret. Rencana ini harus mampu mengidentifikasi posisi yang perlu diisi, serta calon atau sumber daya baik internal maupun eksternal yang berpotensi. Yang terakhir ada perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi adalah suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis dalam mengembangkan rencana tenaga kerja untuk posisi-posisi di puncak sebuah perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi, menilai, dan membina kepemimpinan organisasi demi meningkatkan kinerja. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Lufa. Ini kita memasuki poin yang ketiga, yaitu mengapa perekrutan yang efektif itu penting. Karena perekrutan karyawan adalah proses yang melibatkan pencarian dan penarikan calon pelamar untuk posisi yang tersedia dalam perusahaan. Di sini tujuan kita bukan hanya merekrut, tetapi kita menciptakan proses perekrutan yang efektif. Dan di sini peran perekrut, sumber rekrutmen, dan cita perusahaan juga sangatlah penting. Kenapa peran perekrut itu juga penting? Karena peran perekrut ini juga dapat dijadikan sebagai patokan oleh karyawan baru untuk melakukan
suatu tugas atau menjalankan kerjanya sehari-hari. Dan kenapa sumber perekrut juga penting dalam hal rekrutmen ini? Karena sumber perekrut inilah yang nanti melakukan atau memberikan metode-metode yang harus digunakan dalam proses rekrutmen. Seperti nanti ada referensi, iklan online, dan lain-lain. Kenapa citra perusahaan juga sangatlah krusial? Karena ketika citra perusahaan baik, maka semakin banyak orang-orang di luar sana yang ingin mendaftarkan diri, yang ingin menjadi bagian dalam perusahaan tersebut. Nah, ketika citra perusahaannya buruk, maka semakin sedikit dan sangatlah minim untuk kita mendapatkan karyawan baru. Memasuki poin yang keempat, yaitu sumber kandidat internal. Mengisi posisi terbuka dengan kandidat internal memiliki sejumlah keuntungan yang signifikan. Di antaranya adalah kita sudah familiar dengan kekuatan dan juga kelemahan mereka. Kita sudah tahu kita sebagai sumber internal, kita sudah tahu di mana letak kelemahan dan juga kelebihan mereka. Nah, serta mereka juga tidak perlu banyak berorientasi saat memasuki peran baru. Untuk menemukan kandidat internal biasanya digunakan lowongan pekerjaan yang tersedia. Kita juga sebagai sumber internal kita juga harus tahu bahwa apa saja yang kita butuhkan dalam perusahaan, apa saja lowongan yang tersedia, agar kita juga bisa tahu kita butuh seseorang yang seperti apa. Nah, dalam hal mengisi sesuai posisi tingkat atas yang direncanakan oleh perusahaan, perencanaan suksensi yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan dalam organisasi guna meningkatkan kinerja menjadi pilihan yang sangat tepat. Jadi, sumber kandidat internal ini juga salah satu metode yang paling tepat untuk kita lakukan karena kita sudah mengetahui karyawan yang akan kita rekrut ini benar-benar baik atau dia mempunyai skill atau potensi yang sedang kita cari. Nah, sekarang kita memasuki poin keempat, yaitu studi kasus, di mana kelompok kami mengambil studi kasus dari PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia adalah perusahaan terkemuka di Indonesia dalam bidang produk konsumen sehari-hari atau FMCG, yaitu Fast Moving Consumer Goods. Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah memiliki banyak sekali brand-brand ternama yang telah kita tahu, yang contohnya ada Pepsodent, dari sabun Lux, sabun Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini memiliki beberapa pabrik yang tersebar di wilayah Jawa dan produk-produk yang telah bersertifikasi halal. Unilever Indonesia memiliki ribuan karyawan yang berkontribusi pada kemajuan perusahaan. Penentuan dasar rekrutmen PT Unilever Indonesia terbuka ada 5, yaitu 1. Job analysis, analisis jabatan, yaitu analisis jabatan merupakan prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan dari sebuah pekerjaan dan jenis orang yang akan dipekerjakan. Yang kedua, job description, yaitu uraian jabatan. Uraian jabatan merupakan garis-garis besar yang ditulis dan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang fakta-fakta yang penting dari jabatan yang diberikan. Yang ketiga, job specification, yaitu persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan adalah catatan mengenai syarat-syarat orang yang minimum harus dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang keempat, job evaluation, penilaian jabatan. Penilaian jabatan adalah penilaian kegiatan yang dilakukan guna membandingkan nilai dari suatu jabatan dengan nilai dari suatu jabatan lainnya. Dan yang terakhir, job classification, penggolongan jabatan. Penggolongan jabatan adalah pengelompokan jabatan-jabatan yang memiliki nilai yang sama. Ada beberapa cara dalam penerimaan karyawan baru PT Unilever. Nah, memiliki
Proses seleksi yang ketat dan komprehensif untuk mencari karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama, penerimaan lamaran. Calon karyawan dapat melamar melalui website resmi PT Unilever Indonesia Terbuka atau melalui platform rekrutmen online. Lamaran yang diterima akan diseleksi berdasarkan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk posisi yang dilamar. Yang kedua, tes psikometri, yaitu digunakan untuk menilai kepribadian, motivasi, dan kemampuan kognitif calon karyawan. Tes ini membantu perusahaan untuk memahami apakah calon karyawan memiliki karakteristik yang sesuai dengan budaya perusahaan dan kebutuhan pekerjaan. Dan yang ketiga, tes kemampuan. Tes ini dirancang untuk nilai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk posisi yang dilamar. Misalnya, calon karyawan untuk posisi marketing mungkin diuji kemampuan komunikasi dan presentasi mereka. Sementara calon karyawan untuk posisi produksi mungkin diuji kemampuan teknis dan pemecahan masalah mereka. Yang keempat, wawancara, yaitu dilakukan oleh tim perekrut dan dapat mencakup wawancara individual, wawancara kelompok, atau wawancara dengan manajer. Wawancara ini bertujuan untuk menilai kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim calon karyawan, serta untuk memastikan bahwa mereka memiliki nilai-nilai yang selaras dengan budaya perusahaan. Yang kelima, evaluasi keputusan. Setelah melalui tahap seleksi, tim perekrut akan mengevaluasi semua calon karyawan dan memutuskan siapa yang paling cocok untuk posisi yang dilamar. Keputusan ini didasarkan pada faktor-faktor seperti kinerja calon karyawan dalam tes dan wawancara, serta kesesuaian mereka dengan kebutuhan perusahaan dan budaya perusahaan. Yang keenam, penawaran kerja. Calon karyawan yang terpilih akan menerima penawaran kerja. Penawaran kerja ini akan mencakup detail tentang posisi, gaji, dan benefit yang ditawarkan. Calon karyawan kemudian dapat menerima atau menolak penawaran kerja. Dan yang terakhir, orientasi dan pelatihan. Setelah diterima, karyawan baru akan menjalani program orientasi untuk memperkenalkan mereka dengan perusahaan, budaya perusahaan, dan kebijakan perusahaan. Mereka juga akan menerima pelatihan yang sesuai dengan posisi mereka untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses dalam pekerjaan mereka. Nah, kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah proses pengujian dan seleksi karyawan merupakan aspek yang krusial dalam manajemen sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan memperoleh tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. PT Unilever sebagai perusahaan terkemuka di tanah air menerapkan proses seleksi yang ketat dan menyeluruh dalam pencarian karyawan baru. Proses ini mencakup berbagai tahap mulai dari penerimaan lamaran sampai tahap orientasi dan pelatihan. Keberhasilan proses pengujian dan seleksi karyawan akan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja individu serta kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa mengisi pertanyaan di forum diskusi yang ada di Sunan. Mohon maaf jika ada salah kata. Presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.